Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Judul perkuliahan kali ini adalah tipe dan fungsi budaya organisasi. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, saya akan masuk ke slide nomor 77. Berikut fungsi dasar dari budaya organisasi, BO. Mohon maaf. Ya, untuk yang slide sebelum slide nomor 77, silakan Mas dan Mbak membacanya sendiri. Baik, menurut Gerald Greenberg dan Robert Barron di tahun 2003, fungsi-fungsi dasar budaya organisasi. Poin yang pertama, budaya memberikan perasaan identitas. Ya, penjelasannya, semakin terdefinisikan dengan jelas suatu organisasi mempunyai persepsi dan nilai-nilai bersama, semakin menjadi kuat hubungan orang-orang dengan misi organisasi mereka dan merasa menjadi bagian penting dari organisasi tersebut. Mohon maaf. Ya, jadi ya punya identitas yang sama gitu ya. Jadi karena identitasnya sama, walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, pada saat di organisasi itu mereka merasa memiliki identitas yang sama. Baik, poin berikutnya, budaya menimbulkan komitmen terhadap misi organisasi. Tetapi ketika ada budaya yang kuat dan dominan, orang-orang merasa bahwa mereka merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang lebih besar dan terorganisasi dengan baik dan terlibat di dalam keseluruhan kerja organisasi. Poin berikutnya, budaya menjelaskan dan memperkuat standar perilaku. Penjelasannya, budaya membimbing kata-kata dan perbuatan para pegawai yang menjelaskan apa yang harus mereka lakukan atau katakan pada situasi tertentu, terutama berguna bagi pegawai baru. Ya, suka atau tidak suka, pada saat pegawai baru masuk ke perusahaan atau organisasi baru, ya, si pegawai baru tersebut perlu menyesuaikan diri dengan budaya organisasi yang ada di tempat itu gitu ya. Bisa jadi budaya organisasi yang ada di tempat baru itu berbeda dengan budaya organisasi yang sebelumnya ada di tempat si pegawai itu berada. Jadi ya harus bisa menyesuaikan diri dengan budaya organisasi yang ada di tempat baru tersebut. Baik, ini menggunakan gambar gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi ini yang paling atas budaya organisasi, ya kotak-kotak di bawahnya ada memberikan rasa identitas bagi anggota organisasi, kemudian meningkatkan komitmen terhadap misi organisasi, dan kemudian menjelaskan dan memperkuat standar perilaku. Baik, masih fungsi budaya organisasi menurut Robert Kreitner and Angelo Kiniski in 2007. Ya,
Suatu budaya organisasi memenuhi 4 fungsi. Yang pertama, menurut mereka, memberikan identitas kepada anggota organisasi. Ya, ini sama dengan penjelasan sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, nomor 2, memudahkan komitmen kolektif. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Penjelasan lebih jauhnya, stabilitas sistem sosial mencerminkan sejauh mana lingkungan kerja dipersepsikan sebagai positif dan memperkuat, dan sejauh mana konflik perubahan dikelola secara efektif. Poin nomor 4, membentuk perilaku dengan membantu anggota organisasi memahami lingkungan mereka. Ya, fungsi budaya ini membantu memahami kenapa organisasi melakukan apa yang dilakukannya untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjangnya. Nah, ini fungsi budaya. Menurut Taliziduhu Draha di tahun 1997, ada 5 poin di slide ini. Ya, 1, sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. Yang kedua, sebagai pengikat suatu masyarakat. Yang ketiga, sebagai sumber. Yang keempat, sebagai kekuatan penggerak. Dan yang kelima, sebagai kemampuan untuk membentuk nilai tambah. Ya, nilai tambah, value added ya, Mas dan Mbak sekalian. Masih ada lanjutannya. Di slide ini hingga poin 10. Hingga poin ke-10. Poin ke-6, sebagai pola perilaku. Yang ke-7, sebagai warisan. Ya, berarti budaya bisa diwariskan gitu ya, dari generasi ke generasi menurut penjelasan di sini. Yang ke-8, sebagai substitusi atau pengganti formalisasi. Kemudian yang 9, poin ke-9, sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Dan yang ke-10, sebagai proses yang menjadikan bangsa kongruen dengan negara-negara sehingga terbentuk nation state. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah dari saya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.